Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Aturan karet di masa pelonggaran. Turunnya level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di sejumlah daerah jelas menggembirakan. Penurunan level ini mencerminkan penurunan jumlah kasus COVID-19 dan juga pencapaian vaksinasi. Keduanya merupakan faktor penentu utama level PPKM. Suatu daerah dapat menyandang PPKM level 1 jika capaian total vaksinasi dosis 1 minimal 70% dan dosis 1 minimal 60% pada lansia. Sementara dalam laju kasus, PPKM level 1 baru bisa disandang jika kasus konfirmasi kurang dari 20 per 100 ribu penduduk per minggu, perawatan di rumah sakit 5 per 100 ribu penduduk per minggu, dan kematian 1 per 100 ribu penduduk per minggu. Sejak kemarin, ada 21 daerah baru terdiri atas kota dan kabupaten yang sukses turun ke PPKM level 1. Berdasarkan instruksi Mendagri 57/2021, status itu berlaku hingga 15 November 2021. Selain DKI Jakarta, berikut 5 kota administrasi dan 1 kabupaten daerah lain yang menyandang status level 1, diantaranya ialah Kota Tangerang, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Semarang, Kota Surabaya, hingga Kota Blitar. Level baru itu ibarat napas bagi sektor bisnis dan usaha yang sudah hampir 2 tahun megap-megap. Dengan level 1, daerah tersebut dapat mengizinkan kapasitas dan jam operasional mal 100%, transportasi publik 100%, fasilitas publik 75%, kegiatan seni budaya berkapasitas penonton 75%, hingga resepsi pernikahan dengan kapasitas 75%. Meski begitu, penurunan level PPKM di momen menjelang libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru bisa jadi bumerang. Kabar baik dari sektor ekonomi bisa berbanding terbalik dengan sudut pandang epidemi. Prediksi pun sudah menyebutkan akan ada 19,9 juta orang mudik pada akhir tahun ini. Para ahli epidemiologi menyebut perjalanan sesungguhnya bukanlah faktor penularan. Namun, tidak ada yang membantah jika kedisiplinan prokes umumnya akan turun saat orang berkumpul, terlebih dalam suasana kumpul liburan. Karena itu dapat dimengerti jika pemerintah mengeluarkan aturan-aturan tambahan meski level PPKM diturunkan. Sayangnya, aturan yang dikeluarkan sekadar ingin menahan laju mobilitas. Gamblangnya, membuat orang malas bepergian dan dengan cara singkat. Ini nyata-nyata terlihat dengan aturan syarat tes PCR untuk perjalanan udara yang kemudian direvisi setelah banjir kritik. Kalah di moda penerbangan, pemerintah masih berusaha memperketat mobilitas di jalur darat. Pemerintah kemudian membuat syarat tes PCR atau antigen untuk perjalanan darat dan penyeberangan dengan jarak minimal 250 km atau 4 jam perjalanan. Bukan saja merupakan ketidakadilan, aturan tes PCR atau antigen untuk perjalanan darat memang sama anehnya dengan aturan syarat tes PCR untuk perjalanan udara. Ini bukan soal harga tes PCR yang cenderung mahal, walau sudah diturunkan, melainkan karena memang sudah kontradiksi dengan metode diagnosis kasus COVID-19 selama ini. Hingga kini, metode diagnosis pasien suspek memiliki riwayat kontak yang diterapkan Kementerian Kesehatan di puskesmas ialah antigen. Padahal para ahli telah menyebutkan jika antigen hanya efektif hingga 7 hari setelah muncul gejala. Tidak heran banyak orang sebetulnya menderita COVID-19 dinyatakan negatif karena menjalani tes antigen lewat dari masa tersebut. Maka sungguh aneh jika dalam diagnosis pasien suspek saja pemerintah tidak menerapkan PCR, tetapi malah memberlakukan PCR untuk proses screening perjalanan domestik. Sebab itu, aturan ini telah dikritik para ahli epidemiologi. Bukan tidak mungkin pula, aturan ini segera banjir kritik dari pengusaha moda transportasi darat ataupun umum.
Maju mundur aturan akibat kritik masyarakat jelas mempertegas tidak matangnya aturan pemerintah. Namun, sesungguhnya tanpa menunggu kritik, sudah sepatutnya aturan tes PCR untuk perjalanan darat dibatalkan, kecuali pemerintah segera mengubah metode diagnosis pasien suspek menjadi langsung tes PCR. Lebih penting lagi, sudah saatnya pemerintah menghentikan aturan-aturan karet. Pemerintah harus menyadari pencegahan gelombang 3 kasus COVID-19 tidak bisa dengan jalan singkat sekadar menahan laju mobilitas. Pemerintah harus membuat peraturan lebih detail dan spesifik agar dapat menegakkan prokes 5M meski dalam suasana psikologis masyarakat yang liburan. Ini tentu hanya bisa dijalankan dengan peran sangat aktif pemerintah daerah, termasuk memaksimalkan peran RT, RW, hingga komunitas. Tidak hanya itu, pemerintah harus mempercepat program vaksinasi di daerah-daerah yang belum mencapai minimal cakupan 70%. Bahkan, semestinya cakupan vaksinasi inilah yang bisa menjadi dasar aturan pembukaan atau tutupnya suatu daerah di masa libur panjang nanti. Daerah dengan cakupan vaksinasi rendah sesungguhnya yang paling berada dalam ancaman ketika menjadi tujuan arus turis. Kami tunggu pendapat Anda di 021 583 99 100. Kami segera kembali. Ya, aturan karet di masa pelonggaran itulah topik editorial kita pagi hari ini, dan di segmen sebelumnya tadi kita sudah saksikan tayangan selengkapnya. Sekarang saya sapa Anda yang sudah bergabung bersama kami di editorial, Pak Tasrif Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi, Pak Tasrif. Selamat pagi, Mas Indra. Selamat pagi, Bung Elman. Ya, selamat pagi, silakan, Pak Tasrif. Iya, aturan karet di masa pelonggaran, menurut hemat saya, ada kegalauan dari pemerintah dalam penerapan aturan ini, di mana tidak ada koordinasi antar departemen. Misalnya hari ini Pak Luhut bicara aturannya seperti ini. Besok-besok Mendagri bicara seperti lain lagi. Kemudian Menteri Perhubungan lain lagi. Sehingga masyarakat jadi bingung. Saya berharap sebaiknya antar departemen ini duduk satu meja dulu. Dikaji benar-benar, kemudian dikeluarkan aturan itu. Supaya di bawah pemerintah tetap terjaga. Rakyat itu insya Allah manut aja setiap aturan yang dikeluarkan, sehingga pandemi sekarang berakhir mulai turun itu karena masyarakat ikut aturan pemerintah. Jadi sekali lagi saya berharap pemerintah dalam mengeluarkan peraturan itu harus ada koordinasi di antar departemennya. Supaya pemerintah makin beribawa di masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrif Usman di Banjarmasin. Sekarang kita ke Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Sukarwan. Selamat pagi Metro, selamat pagi Bang Indra Maulana, dan selamat pagi Pak Elman Saragi. Selamat pagi Pak, salam sehat. Silakan Pak Sukarwan. Begini ya, kalau aturan itu sebetulnya semua masyarakat pengen sih, seperti libur Natal dan Tahun Baru pengen mudik rame-rame, apalagi warung makan, rumah makan. Tapi bagaimanapun pemerintah juga tidak bisa semudah itu, karena aturan-aturan itu terkait dengan WHO, Badan Dunia Kesehatan, yang juga sebagai payung hukumnya dia ngawasi. Jadi kalau kita mau semaunya ya nanti kena sanksi. Yang dikhawatirkan Pak Jokowi itu kan kalau terjadi pandemi ronde ketiga, lah itu yang sangat luar biasa. Nah nanti malah fatal ya. Paling bijak tuh sikap masyarakat ya sabar dulu lah. Ya bagaimana menyikapi ini ya. Ya bagaimana ya, pokoknya memang belum tuntas kok ya corona ini Pak. Kembali ke kita masing-masing begitu ya Pak Sukarwan ya. Baik. Oke, terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung. Sebelumnya ada Pak Tasrif Usman ya di Banjarmasin. Kita ulas sedikit Bang Elman. Ini seperti yang saya singgung tadi menjadi pertanyaan banyak orang beberapa waktu terakhir ini soal aturan yang kemudian satunya berbeda dan berbeda, kemudian PCR diturunkan, tidak berlaku sekarang untuk perjalanan udara, tapi berlaku di perjalanan darat dan sebagainya. Bagaimana melihat soal ada penilaian dari
penonton tadi, kegalauan pemerintah dalam menerapkan aturan ini? Ya, intinya sebenarnya apa yang dikatakan Pak Sukarwan tadi itu langsung menjawab apa yang dipersoalkan oleh Bung Tasrif kan. Iya. Nah, itu. Jadi karena memang di dunia ini belum ada aturan atau sistem yang baku untuk menanggulangi COVID ini. Oke. Semua tambar sulam, semua coba-coba. Dan jangan lupa, tidak ada aturan yang bisa mengatur secara detail. Jadi sebetulnya terpulang sebetulnya kan. Jadi aturan itu kan dasarnya kan. Betul. Nah, terpulang sebetulnya kepada masyarakat. Mau nggak disiplin? Kita. Oke. Kita mau selamat nggak dari maut? Kalau kita mau selamat dari maut, mari kita prokes. Masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jangan pergi kalau tidak perlu. Iya. Tadi kan sudah kita singgung. Betul. Ya. Kalau ke mall tetap menggunakan lindungi peduli. Peduli lindungi. Peduli lindungi, ya. Jadi jangan seenaknya kalau sudah di mall, wah langsung hura-hura. Dan faktanya memang peduli lindungi itu apakah terterapkan dengan maksimal atau tidak, itu menjadi pertanyaan juga, Bang. Nah, itu yang sering mungkin kita lihat ya. Terkadang kan petugasnya mungkin jenuh, Iya, orang begitu banyak ya masuk. langsung apa. Nah, ini yang kita tekankan. Iya. Ketika 21 daerah sudah level 1, pemerintah daerah terutama harus memperketat pengamanan, penegakan disiplin prokes. Ya. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lebih detail lagi karena ada data juga menyebutkan sekitar 19,9 juta masyarakat diprediksi akan mudik di akhir tahun. Ini mengerikan sekali sebenarnya ya, dan memang pemerintah sudah mengambil langkah-langkah aturan yang tambahan, tapi kita akan ulas di editorial setelah headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Topiknya adalah aturan karet di masa pelonggaran. Saya masih bersama dengan Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, tadi kan kita sudah lihat dan dengarkan juga pendapat dari pemirsa yang ikut bergabung dalam editorial. Tetapi ini ada data yang menarik juga yang disinggung di editorial kali ini adalah menurut survei ada 19,9 juta masyarakat yang masih akan mudik di akhir tahun ya, liburan Natal maupun liburan tahun baru, begitu Bang Elman. Nah, bagaimana data ini bisa menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana mengantisipasi tidak ada lonjakan kasus ke depan? Ya, memang kalau bicara angka-angka yang bakal mudik, seringkali kan menakutkan kita kan. Langsung kita merinding. Besar sekali gitu. ya jumlahnya. 19,9, 20 juta dan seterusnya kan gitu. Iya. Itu membuat kita langsung takut kan gitu. Iya. Nah, sesungguhnya angka itu tidak terlalu membahayakan sebetulnya. Karena bukan perjalanan dan jumlahnya yang menjadi soal. Iya. Bukan mau 10 juta, mau 5 juta, mau 1 juta, mau 100, sama saja. Kalau masyarakatnya tidak disiplin. Kan katakanlah misalnya dia mudik 20 juta. Kalau yang 20 juta ini mudik dengan tetap dalam protokol kesehatan, itu pasti tidak akan menimbulkan dampak buruk. Tetapi walaupun misalnya katakanlah hanya 100.000 yang mudik, kalau yang 100.000 ini tidak menggunakan protokol kesehatan, ini jauh lebih berbahaya. Jadi saya mau mengatakan kepada kita, bukan soal jumlahnya, bukan soal bepergiannya, tapi bagaimana kita bisa memastikan ketika mereka ada di daerah tujuan, ketika mereka juga pergi ke daerah dharma wisata di tempat-tempat tetap gunakan masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, jangan berseliweran seenaknya. Kalau sudah biasanya kalau dalam keramaian, semua buka masker dan cenderung buka ya akhirnya, Bang. Cenderung buka, karena ngobrol kan. Padahal sebetulnya kita kan sudah terbiasa dengan masker ngobrol, sama juga pendengaran kita. Kita juga sudah bisa menangkap apa yang dibicarakan orang. Betul. Sekarang ini udah bisa loh. Karena kita ini namanya new normal kan. Kehidupan kenormalan baru itu kan. Nah, oleh karena itu menurut saya
ke depan kita harus ingatkan kepada masyarakat. Level 1 ini satu sisi disyukuri, tetapi di sisi lain tetap harus waspada. Karena antara mati dan sehat beda-beda tipis. Beda tipis. Tergantung nih masker ini. Ya. Begitu lepas masker, begitu tidak mau cuci tangan, begitu tidak mau jaga jarak, mati. Itu nggak usah lagi kita diskusikan. Tetapi begitu kita tetap disiplin, ini memfilter paling tidak memfilter. Jadi itu soalnya. Jadi kalau saya sebetulnya tidak terlalu merisaukan angka 19,9 juta tadi ya. Yang paling saya risaukan kalau kita semua ini tidak disiplin. Itu aja. Oke, baik. Nah, ini kan kalau kita lihat semua berpulang kepada kita masing-masing pribadi melihat aturan, jangan sampai melihat aturan ini untuk mengatur kita, tetapi aturan ini adalah sarana bagi kita, membantu kita untuk terhindar dari pandemi ini, kan begitu sebenarnya Bang, terhindar dari COVID ini. Nah, tetapi di satu sisi yang lain dalam mengatur agar ini supaya teratur semua dalam sebuah negara, tentu harus ada aturan-aturan yang baik juga begitu ya Bang Elman ya. Nah, mungkin apakah ada sebenarnya mungkin sumbang saran kepada pemerintah, kritik membangun kepada pemerintah terkait dengan aturan ini agar antar kementerian ini juga satu suara, satu pintu begitu, Bang Elman. Ya, memang satu sisi juga kita harus ingatkan pemerintah ya, para penyelenggara negara ini. Sebelum menerapkan sebuah aturan, itu tolong dikaji antar instansi. Jadi dikaji dulu dampak positifnya, dampak negatifnya. Jangan terkesan mereka bingung. Terkesan panik. Ini kan ada kesan seperti sempat kan ada aturan PCR untuk naik pesawat terbang. Betul. Tiba-tiba dibatalkan. Ada kesan, berlaku di darat. Ada kesan sepertinya pemerintah ketakutan ketika muncul kritikan. Betul. Sebetulnya pemerintah nggak perlu takut sama kritik. Sepanjang kritik itu bagus, apa yang salah? Sepanjang aturan itu bagus, kenapa harus mundur? Kan dibalik daripada aturan itu, kita masyarakat harus membacanya, itulah cara pemerintah untuk menyelamatkan rakyat yang 270 juta ini. Tidak ada aturan yang dia buat pemerintah untuk membinasakan. Itu nggak ada. Semua aturan itu intinya supaya kita selamat. Ekonomi bertumbuh, rakyat juga sehat. Ekonomi bertumbuh, betul. Kan ekonomi kan harus bertumbuh. Tetap harus bertumbuh. Itu makanya kita bilang ketika level 1 ini ada, ini sebuah keniscayaan sebetulnya. Harapan kita tidak hanya di 21 daerah, seluruh daerah nanti harus level 1. Bahkan seluruh daerah nanti tidak ada lagi COVID. Tapi kan itu kan tinggal mimpi aja itu. Harapan ya. Harapan. COVID ini akan tetap bersanding dengan kita sebagai orang hidup. Tinggal lagi bagaimana kita sekarang memandangnya kan gitu. Jadi sekali lagi saya bilang ya, apa yang dilakukan pemerintah ini sebetulnya tidak ada yang salah. Hanya jangan sampai terkesan pemerintah gamang. Jadi kalau ada aturan, laksanakan aja. Menurut saya seperti PCR itu kan nggak ada yang salah. Karena memang untuk sementara ini, Bung Indra, nggak ada cara untuk bisa meyakinkan. Nggak ada. Jadi memang kalau boleh sih kita harus mempersulit orang untuk bergerak sebetulnya. Tetapi di sisi lain kan ekonomi ini harus bergerak. Nah, oleh karena itu sekarang level 1 harapan kita ekonomi bangkit, tetapi kesehatan juga tetap terjaga. Kita harus selamat. Jadi sekali lagi saya mengajak masyarakat, mari kita berpikir positif seperti yang katakan Pak Sukarwan tadi kan. Jadi tidak ada aturan yang langsung cespleng selamat. Kalau ada itu, saya pikir tidak akan. Sekarang Rusia misalnya, Rusia sekarang bangkit lagi apa itu? Iya betul. Padahal vaksinasinya udah. Negara tetangga kita juga Singapura sedikit terganggu juga kan itu. Oleh karena itu sekali lagi mari kita tetap jaga protokol kesehatan supaya kita selamat.
Ya, intinya kembali aturan memang dibuat pemerintah, firm saja pemerintahnya, tapi di sisi lain di masyarakat kita semua adalah ya kembali ke kita melihat Pokoknya gini aturan. aja, masyarakat boleh kritik dan tetap kritik, tapi pemerintah juga harus tetap konsisten. Konsisten ya. Dan masyarakat tetap berpulang bahwa aturan itu adalah untuk menyelamatkan kita semua begitu. Terakhir kita minta jangan ada demo-demo. Baik, terima kasih Bang Elman Saragih atas waktunya di editorial Media Indonesia. Semoga ini menjadi pemahaman kita semua, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini juga bermunculan ya terkait aturan-aturan yang memang terkesan berganti-ganti, padahal ini adalah sebuah upaya untuk menyelamatkan kita semua. Tetap longgar tapi jangan dilanggar begitu ya. Terima kasih Bang Elman, selamat pagi. Salam sehat. Ya, dan memang pemerintah harus membuat peraturan lebih detail dan spesifik agar dapat menegakkan prokes 5M meski dalam suasana psikologis masyarakat yang liburan. Selain kedisiplinan pada protokol kesehatan, vaksinasi juga bisa menjadi dasar aturan pembukaan atau tutupnya suatu daerah di masa libur panjang nanti. Daerah dengan cakupan vaksinasi rendah menjadi ancaman ledakan kasus saat menjadi tujuan orang berlibur. Demikian editorial Media Indonesia untuk saat ini. Saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih, selamat pagi, salam sehat. Sampai jumpa. Metro TV.